Di antara ratusan sahabat Nabi Muhammad, ada satu nama yang menembus batas geografi, bahasa, dan budaya. Seorang pria dari tanah Persia yang tidak lahir dalam pelukan Islam, namun mencarinya melalui ribuan kilometer perjalanan, penjara, perbudakan, dan pengkhianatan. Dia adalah Salman Al-Farisi. Di kalangan sahabat lainnya, ia dikenal dan dipanggil dengan nama Abu Abdillah. Nama aslinya adalah Rozbeh. Lahir di desa Jayun, kota Isfahan, pada tahun 568 Masehi, wilayah Kekaisaran Persia. Ayahnya seorang bangsawan Majusi yang kaya dan sangat religius. Salman kecil tumbuh sebagai penjaga api suci di kuil Zoroaster, simbol kemurnian dan keyakinan dalam kepercayaan Majusi. Ia dididik untuk menjadi pelayan setia agama nenek moyangnya. Namun, satu peristiwa kecil mengubah segalanya. Saat lewat di sebuah gereja Nasrani, ia mendengar nyanyian dan doa yang menggugah hatinya. Agama ini, pikirnya, lebih dekat kepada kebenaran. Tanpa restu ayahnya, bahkan melawan kehendak keluarga, Salman muda memutuskan untuk meninggalkan rumah, negaranya, dan agamanya demi mencari kebenaran sejati. Perjalanannya membawanya ke Syam, tempat ia berguru pada para pendeta Kristen. Dari satu guru ke guru lainnya, ia mendalami ajaran tauhid, menyerap hikmah dari Injil sejati sebelum datangnya penyimpangan. Namun setiap gurunya wafat, dan sebelum mengembuskan napas terakhir, masing-masing berpesan, akan datang seorang nabi terakhir dan kini waktunya telah dekat. Sang guru terakhir berkata, "Pergilah ke tanah Arab, di sana akan muncul seorang nabi. Ia akan berhijrah ke kota yang subur di antara dua batu hitam, penuh kurma, dan ia menerima hadiah tapi menolak sedekah." Salman pun pergi, namun dikhianati oleh para pedagang yang menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi dari Bani Quraiza di Yatsrib, kota yang kelak dikenal sebagai Madinah. Di tanah inilah takdirnya akan bertemu dengan cahaya terakhir. Suatu hari, ia mendengar kabar tentang kedatangan seorang pria dari Makkah yang mengaku sebagai nabi. Salman mengintai dari balik pohon kurma. Ia membawa hadiah dan memperhatikan dengan seksama. Nabi itu menerima hadiah, tapi menolak sedekah. Salman menangis. Ia membuka bajunya dan menunjukkan tanda kenabian di punggung Rasulullah, tanda yang telah disampaikan gurunya. Ia bersyahadat menjadi muslim. Dan di sanalah babak baru hidupnya dimulai. Namun keislamannya tak serta-merta mengangkat derajatnya di mata masyarakat Arab saat itu. Ia seorang budak, asing, bukan keturunan Quraisy, dan berasal dari bangsa non-Arab. Tapi Islam mematahkan tembok rasisme itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salman minna ahlul bait, Salman adalah bagian dari keluargaku." Ketika Madinah dihadapkan pada ancaman besar dari koalisi musuh dalam perang Khandak, para sahabat kebingungan menentukan strategi. Salman mengusulkan metode pertahanan yang asing bagi bangsa Arab, menggali parit. Ide ini berasal dari tradisi militer Persia. Rasulullah langsung menyetujuinya. Parit itu, meski sederhana, berhasil menggagalkan serangan pasukan Quraisy dan sekutunya. Salman bukan hanya seorang pencari, ia juga seorang pelindung. Setelah wafatnya Rasulullah, Salman tetap mengabdi. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ia ditunjuk sebagai gubernur Al-Madain di bekas wilayah Persia. Tapi hidupnya jauh dari kemewahan. Ia tetap menenun dan menjual hasil kerjanya sendiri, dan gajinya sebagai gubernur ia sedekahkan seluruhnya. Ia tak hidup untuk dunia. Ia juga dikenal sebagai salah satu penerjemah Al-Quran pertama ke dalam bahasa Persia, menjadikan Islam bisa diakses oleh bangsanya sendiri. Dalam ilmunya, ia disebut sebagai Abu Al-Kitabain, ayah dari dua kitab karena memahami Injil dan Al-Quran. Pengetahuannya luas, jiwanya bersih. Salman Al-Farisi wafat sekitar tahun 653 M di Al-Madain, Irak. Makamnya kini berada dalam kompleks Masjid Salman Al-Farisi. Ia adalah satu dari sedikit sahabat non-Arab yang disebut dan dipuji dalam hadis-hadis Nabi. Ia membuktikan bahwa Islam tidak dibatasi oleh warna kulit, suku,
atau nasab. Yang dinilai hanyalah ketakwaan. Dalam dirinya terkumpul pelajaran tentang ketulusan mencari kebenaran, ketabahan menghadapi cobaan, dan kemuliaan dalam pengabdian. Dari penjaga api menjadi pembawa cahaya, dari budak menjadi bagian dari keluarga Nabi. Itulah Salman Al-Farisi, pencari kebenaran dari negeri Majusi, yang cintanya pada Islam menjadikannya abadi dalam sejarah. Kalau kamu suka kisah sahabat seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Supaya kamu gak ketinggalan video sejarah Islam berikutnya hanya di Kamilatul Ilmiah